bisa jadi ini akan kemudian ditutup kasusnya dan para pelaku yang menjadi otak intelektual, yang menjadi man behind the gun dari pembunuhan keji dan pengecut bisa mendapatkan kebebasan sedemikian mudah ketika kemudian kasus ini tidak diselesaikan secara tuntas. Yang perlu digarisbawahi pada saat ini adalah negara kalah dengan komplotan pembunuh. Akhirnya polisi tersudut. YLBHI benarkan temuan Komnas HAM. Catatan YLBHI ke Polri atas temuan Komnas HAM soal Laskar FPI. Gelora.co. Tapi kalau spesifik ada seseorang yang ditembak dari arah belakang, tidak cuma satu, tidak cuma dua, tapi sampai 5 peluru. Ya, itu kan untuk memastikan bahwa tujuan pembunuhannya berhasil. Jadi ini memang sudah bertujuan untuk membuat korbannya meninggal. Karena kalau cuma hanya memberikan peringatan kan nggak perlu sampai menembakkan 5 peluru dan seterusnya. Jadi Anda merasa ini ada korban memang ditarget ya Pak ya? Ya, target khusus ya. Ya, kalau motif belum bisa uraikan gitu ya. Tapi yang jelas dalam peristiwa pembunuhan itu dapat dipastikan ada hubungan interaksional antara pelaku dengan korban. Definisi interaksional ini apa Pak? Ada hubungan sosial lah, bukan orang yang tidak saling mengenal. Alasan Anda menyatakan hal itu? Karena begini, untuk pembunuhan itu hampir jarang sekali dilakukan secara acak terhadap siapa saja gitu, jarang sekali. Kalau ini kan jelas sasarannya tertentu, gitu ya. Pasti ada hubungan dengan orang lain. Bisa pelaku langsung, bisa orang lain yang menyuruh pelaku. Jadi kemungkinannya itu banyak. Oke, dari keterangan polisi sejauh ini, menurut Anda ini modus yang digunakan? Apakah memang seperti tadi yang Anda sampaikan ada orang yang memang berniat untuk melakukan pembunuhan, ataukah 2 orang yang sketsanya disebar oleh pihak kepolisian itu dari analisis Anda adalah sekedar eksekutor? Ya, banyak kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, para pelaku mempunyai konflik pribadi dengan korban. Itu kemungkinan pertama, ya kan? Tapi itu harus ditelusuri nantinya. Ya. Kemudian bahwa pelaku itu sekedar suruhan orang lain. Oleh karena itu masih banyak data informasi yang harus dikumpulkan. Mulai dari komunikasi dari korban dengan siapa saja, ya baik melalui telepon yang bisa dilacak datanya, gitu kan, termasuk kalau dia sebagai pengusaha ya transaksi bisnisnya, itu yang harus ditelusuri. Oke, lalu kalau dari keluarga menyatakan tidak ada musuh, apakah itu juga bisa jadi indikasi? Kemungkinan tidak ada musuh itu kecil kalau melihat bahwa dia merupakan target langsung. Kalau salah sasaran itu kemungkinannya kecil. Kecil ya? Ya. Oke, lalu kami menilai itu ada bukan kejanggalan, maksudnya keterangannya tidak sesuai. Artinya beberapa keterangan itu tentunya kan kita mengerucut pelaku. Ada hal yang sifatnya dari pihak saksi atau kerabat dari korban itu tidak disesuaikan. Ya, terima kasih. Memang sejak kejadian hari pertama begitu kami langsung membentuk tim karena kebetulan kami sedang sidang paripurna, artinya seluruh komisioner itu hadir dan kemudian memutuskan untuk membentuk tim merespon meninggalnya 6 anggota FPI tersebut. Terus kami sudah meminta keterangan dari FPI, terus kemudian memeriksa saksi-saksi, kemudian memanggil jasa marga, dan juga tadi siang diakhiri dengan pemanggilan dan atau permintaan keterangan dari Kapolda Metro Jaya dan juga dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim
Komnas HAM menyimpulkan adanya unlawful killing yang dilakukan anggota Polri terhadap 4 orang laskar FPI. Oleh sebab itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendesak langkah evaluasi total di tubuh Polri. Presiden agar melakukan evaluasi total pada Polri, khususnya mengenai kekerasan dalam penyidikan dan penyelidikan atau penyiksaan, pengejaran tersangka dan penanganan demonstrasi serta penggunaan senjata api. Baik untuk perbaikan sistem maupun proses hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan di luar proses hukum yang tidak ditindaklanjuti selama ini. Demikian pernyataan YLBHI dalam siaran pers yang diterima detik.com. Adapun untuk 2 kematian orang laskar FPI, YLBHI menyatakan perlu ada pemeriksaan baik internal maupun eksternal untuk melihat apakah tindakan aparat saat itu proporsional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan yang mewajibkan proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri sehingga tidak menimbulkan kerugian korban penderitaan yang berlebihan. Proses hukum pelaku pembunuhan di luar proses hukum terhadap 4 anggota laskar FPI dengan penyelidikan lebih lanjut mengenai keterlibatan atas atau pihak lain. Menurut YLBHI, kasus-kasus semacam ini nyaris tidak ada yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Laporan yang dilakukan masyarakat pada umumnya tidak ditindaklanjuti. Jika ada yang ditindaklanjuti, maka umumnya dikenakan hukuman disiplin. DPR agar melakukan evaluasi menyeluruh Polri khususnya mengenai kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan, pengejaran tersangka dan penanganan demonstrasi serta penggunaan senjata api. YLBHI mencatat terdapat pola pembunuhan di luar proses hukum. Yang pertama, dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, pengejaran orang yang diduga melakukan kejahatan. Dan ketiga, penanganan demonstrasi. Komnas HAM melakukan evaluasi menyeluruh pada Polri, khususnya mengenai kekerasan dalam penyidikan, pengejaran tersangka dan penanganan demonstrasi serta penggunaan senjata api. FPI tanggapi temuan Komnas HAM, tak ada bukti awal Habib Rizik punya sempi. Komnas HAM sudah memaparkan hasil investigasi terkait insiden polisi dengan pengawal Habib Rizik di kilometer 50 tol Japek. Salah satunya soal kepemilikan senjata api pengawal Rizik. Menyikapi temuan Komnas HAM itu, pengacara FPI Sugito Atmo Prawiro memberi tanggapan tak ada bukti valid pengawal Habib Rizik memegang senjata api. Di sisi lain, tak ada pula keterangan dengan bukti jelas ihwal kebenaran adanya kepemilikan senjata api oleh laskar FPI yang mengawal HRS pada Senin dini hari 7 Desember. Sugito melanjutkan, jika mencermati hasil temuan, pengujian, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM, betapa sangat kental adanya kesan keraguan dengan menyampaikan laporan setengah matang dan tidak tuntas. Masih ada usaha untuk membangun semacam impunitas bagi pelaku dan memberi perintah penembakan terhadap 6 laskar tersebut. Kesan itu sangat kuat ketika laporan Komnas HAM menyebut bahwa 2 di antara 6 korban tewas adalah pemilik senjata api yang melakukan pengadaan, yaitu pengadangan dan perlawanan terhadap petugas kepolisian. Di mana kemudian terjadi aksi tembak-menembak antara 2 anggota FPI dan polisi yang berbuntut tewasnya kedua anggota FPI tersebut. Dari situ tampak bahwa peristiwa kematian 2 orang laskar FPI tersebut ingin diframing sebagai satu peristiwa wajar ketika polisi hendak menegakkan hukum. Oleh karenanya kematian kedua orang anggota FPI tersebut berusaha diklasifikasikan tewas dalam peristiwa penegakan hukum atau lawful killing. Sementara Komnas HAM temukan fakta baru, Kapolda Metro makin tersudut. Komnas HAM menemukan fakta baru kasus penembakan laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Penemuan fakta baru itu bisa membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran makin tersudut. Salah satunya adalah proyektil sebanyak 7 buah. Hanya saja ada 1 proyektil yang masih diragukan. Selain proyektil, kata tim penyelidik Komnas HAM Hairul Anam mengatakan pihaknya juga menemukan barang bukti berupa selongsong peluru sebanyak 4 buah. 3 utuh, yang 1 diduga ada bagian belakang jadi seperti katupnya, diduga yang firm selongsong bentuknya tidak berubah. Tak hanya itu, tim penyelidikan juga menemukan beberapa barang bukti lain, yaitu beberapa bagian aksesoris mobil. Barang bukti yang ditemukan itu juga masih harus dilakukan pengujian baik uji balistik maupun uji lainnya.
Barang bukti tersebut ditemukan tim penyelidikan dari beberapa titik, namun Anam mengaku belum bisa menyebutkan lokasi ditemukannya barang bukti tersebut. Barang bukti tersebut ditemukan tim penyelidik dari beberapa titik, namun Anam mengaku belum bisa menyebutkan lokasi ditemukannya. Tapi hal ini sengaja di-launching karena prosesnya sudah diperiksa anggota polisi yang periksa saksi dari FPI yang bertugas malam itu dan di-cross-check dan menemukan di awal peristiwa. Sekarang trust kepada pihak aparat keamanan itu sedang dipertaruhkan. Karena itu Kapolri yang baru tidak boleh dalam tanda kutip menutup-nutupi kasus ini sehingga trust itu makin buruk dan makin hancur. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid HNW menanggapi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM menyatakan pembunuhan sejumlah laskar FPI merupakan pelanggaran HAM dan bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Padahal menurut HNW, Komnas HAM menyebutkan pembunuhan 4 laskar FPI adalah unlawful killing. Itu jelas termasuk sebagai tindakan extrajudicial killing yang disebut oleh Undang-Undang HAM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat, ujar HNW dalam keterangannya Sabtu 9 Januari 2021. Terkait hal ini, HNW juga menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat sesuai ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal dalam kurung genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, systematic discrimination, ya, itu menurut undang-undang. Oleh karena itu, HNW menilai wajar bila beberapa NGO seperti IPW, Indonesia Police Watch, Amnesty International, YLBHI dan Kontras menyimpulkan penembakan mati terhadap laskar FPI termasuk extrajudicial killing serta termasuk kategori pembunuhan HAM berat. Menurut HNW, jika kasus tersebut dinyatakan pelanggaran HAM berat, maka pengusutan akan lebih serius dan aturan hukum lebih bisa ditegakkan di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia yang merupakan negara hukum dan demokrasi dengan undang-undang dasar terkait perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi memang kewajiban pemerintah itu adalah to respect, menghargai, to protect, melindungi, dan to fulfill, memenuhi. Mekanisme ini lebih adil karena tidak melibatkan institusi yang anggotanya diduga melanggar HAM dalam kasus ini, yakni kepolisian imbuhnya. HNW mengimbau agar Komnas HAM menjelaskan kategori pelanggaran HAM terkait pembunuhan laskar FPI sekaligus soal kejahatan terhadap kemanusiaan. Merujuk pasal 9 huruf A dan huruf F Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, HNW menyebut kasus ini dapat diduga sebagai peristiwa pembunuhan dan penyiksaan secara sistemik terhadap 6 laskar FPI. Penembakan mati itu dilakukan setelah penguntitan yang dilakukan oleh aparat dan bukan aparat. Selain itu, ada pula fakta yang terungkap bahwa saksi yang merekam dalam HP diminta oleh polisi untuk menghapus rekaman tersebut. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa peristiwa itu bukan penyiksaan dan pembunuhan biasa, paparnya. Ia juga mengatakan bila merujuk pada pasal 9 huruf F, penyiksaan yang dimaksud adalah adanya tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat. Adapun tindakan tersebut dapat berupa baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. Korban 4 orang itu sebagaimana kesimpulan Komnas HAM berada dalam posisi di bawah pengawasan pihak kepolisian imbuhnya. Meskipun Komnas HAM tidak menyatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, HNW menyampaikan Komnas HAM tetap harus serius memantau proses pelaksanaan hasil rekomendasi. Dengan begitu, penyidikan dapat dijalankan secara transparan, profesional, dan kredibel. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Komnas HAM perlu menyetujui pembentukan TGPF independen untuk membantu Komnas HAM. Hal ini juga membuat legitimasi Komnas HAM lebih kuat dalam melakukan penyelidikan ulang untuk diserahkan ke Jaksa Agung sesuai mekanisme Undang-Undang Pengadilan HAM. Rupanya Hidayat Nur Wahid membaca persis, ya.
bagaimana bunyi undang-undang tersebut. Jika kasus ini tidak diusut secara tuntas, maka akan menyisakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, penegak hukum dan HAM. Apalagi terdapat fakta yang disebutkan Komnas HAM adanya perintah pada para saksi untuk menghilangkan rekaman dan pengambilan CCTV oleh polisi. Patut diduga ada usaha menghilangkan petunjuk-petunjuk otentik serangan yang sistemik kepada para korban 6 laskar FPI yang menjadi salah satu syarat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks pembunuhan dan penyiksaan yang merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM berat, pungkasnya. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi dari Hidayat Nur Wahid ya. Saya pribadi dan barangkali semua yang memperhatikan kasus ini ya patut berterima kasih kepada orang seperti Hidayat Nur Wahid dan segelintir anggota DPR yang masih mau menyuarakan soal ini. Mungkin juga karena Hidayat Nur Wahid berasal dari partai PKS yang memang beroposisi terhadap pemerintahan sekarang. Tetapi dalam kasus ini kan memang banyak kejanggalan-kejanggalan sesungguhnya. Misalnya ya keterlibatan aparat sendiri ya, lalu dikaitkan dengan perintah untuk aparat sendiri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Ya sudah tentu akan berlaku sebuah ungkapan bahwa tidak mungkin orang bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Karena sekarang ini terduganya adalah pihak kepolisian atau aparat keamanan. Tetapi memang sekali lagi banyak hal-hal yang menurut saya tidak diungkapkan oleh Komnas HAM. Entah Komnas HAM mau menunggu siapa mengungkapkannya, mungkin langsung kepada Presiden atau kepada siapa. Yang jelas memang sekali lagi komitmen Presiden ditunggu. Komitmen DPR juga ditunggu sebenarnya. Sayangnya memang DPR tidak ada yang menyuarakan, misalnya menyuarakan adanya angket terhadap kasus ini. Padahal ini sangat penting sekali. Jauh lebih penting dibandingkan angket-angket yang terdahulu. Angket tentang KPK, angket tentang hak pilih dan lain sebagainya yang terkesan lebih karena kepentingan DPR sendiri atau dekat dengan kepentingan DPR sendiri. Termasuk juga angket Pelindo II yang sama sekali nggak penting. Karena harusnya angket itu tidak perlu dilakukan karena menyangkut BUMN yang tentunya punya governance sendiri. Padahal targetnya pada waktu itu menembak Menteri BUMN Rini Sumarno misalnya. Jadi ini jauh lebih penting kalau kita mau angket. Karena angket itu adalah penyelidikan yang dilakukan DPR ya terhadap kebijakan pemerintah yang diduga ada unsur pelanggaran hukumnya. Dan pemerintah dimaksud itu ya salah satunya termasuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Rakyat yang concern soal ini hanya berharap ada keadilan. Jangan sampai kemudian kasus ini dibiarkan berlalu begitu saja, gone with the wind. Apalagi kalau kita lihat kesimpulan Komnas HAM yang sedikitnya mengambang terhadap 2 korban lainnya dan justru hanya melihat 4 ini saja. Ya 4 saja sudah lumayan, tetapi konklusinya kan bukan pelanggaran HAM berat, padahal di sisi lain mengakui bahwa ini adalah unlawful killing atau extrajudicial killing. Karena orang tersebut, 4 orang laskar tersebut berada pada pengawasan negara dan sepenuhnya petugas bisa menguasai mereka. Terlalu mudah bagi petugas untuk menguasai mereka tanpa perlawanan kalau seandainya mereka memang sudah dilumpuhkan. Tapi ketika dibawa mobil dalam keadaan tidak terborgol, duduk di belakang semua, lalu petugasnya di depan, itu tidak masuk akal. Sama saja memberikan potensi untuk agar petugas bisa diserang. Tapi apakah itu betul-betul sebuah kejadian ataukah sebenarnya ini bukan kejadian yang sesungguhnya? Nah, sayangnya memang penelusuran Komnas HAM tidak sampai ke sana karena patut diduga Komnas HAM barangkali tidak mewawancarai, tidak menggali pelaku di lapangan, orang yang memang berada di dalam mobil Xenia tersebut. Kita tidak tahu, who knows ya, karena selama ini tidak semuanya terbuka. Soal lain misalnya yang paling gampang adalah mengapa ada keterangan dari Kapolda Metro Jaya yang mengatakan bahwa 6 orang itu tewas dalam tembak-menembak. Padahal kejadiannya baru beberapa jam sebelumnya, artinya tidak mungkin orang lupa. Kan teorinya mereka Kapolda dipasok informasinya oleh petugas di lapangan. Entah langsung, entah melalui anak buah Kapolda yang lain.
Artinya kan ada upaya untuk menyesatkan informasi ketika mengatakan bahwa 6 meninggal dalam tembak-menembak. Dan sekali lagi misalnya, apakah Kapoldanya tahu bahwa memang informasinya tidak seperti itu, yang mati cuma 2, paling tidak menurut versi polisi dan versi Komnas HAM, ataukah justru dia diberikan informasi yang keliru oleh anak buahnya. Nah, banyak sekali sebenarnya ya, kalau dalam permainan sepak bola itu bola-bola liar yang bisa dimainkan. Nah, mudah-mudahan ya, sekalipun rekomendasi Komnas HAM ini tidak kicking, ya, tidak menukik karena tidak merekomendasikan pengadilan hak asasi manusia, tapi paling tidak sebagaimana harapan Hidayat Nur Wahid, kasus ini tetap bisa dikawal secara profesional dan transparan, dan mudah-mudahan kuncinya ada di Kapolri baru. Nah, mudah-mudahan Kapolri baru itu adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Karena kalau mereka terlibat dalam kasus ini, maka barangkali ada keinginan untuk, ya katakanlah, ini soal trust Sobat Era sekalian, walaupun tidak enak mengatakannya. Sekarang trust kepada pihak aparat keamanan itu sedang dipertaruhkan. Karena itu Kapolri yang baru tidak boleh dalam tanda kutip menutup-nutupi kasus ini sehingga trust itu makin buruk dan makin hancur. Jadi Kapolri yang baru harus berani go beyond, berani terbuka, mengungkapkan kasus ini apa adanya sepanjang memang ada green light dari kekuasaan Presiden Jokowi. Tapi kalau tidak ada green light, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Karena kalau tidak ada green light, tidak ada lampu hijau dari Presiden Jokowi untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, maka tidak akan pernah terungkap, paling tidak di pemerintahan sekarang ini. Karena gesture kepemimpinan dari Presiden Jokowi akan sangat menentukan apakah kasus ini dibuka dan dikuak secara transparan.